البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا بارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani Asbahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca dua hadis. Hadis yang pertama tentang bahayanya ipar. Tentunya bagi kita adalah ipar perempuan, karena kita laki-laki. Misalkan kita punya istri kita punya saudari, nah saudarinya ipar buat kita. Itu adalah maut bagi kita. Kenapa demikian? Karena bukan mahramnya. Tidak boleh kita berduaan, ngobrol bareng, chattingan, nelpon, atau bercengkerama, ngobrol, canda. Bukan mahramnya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang dari kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afaratul hamwa, bagaimana pendapat engkau tentang ipar?" Qala alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis larangan apa? Seorang lelaki menyendiri dengan wanita bukan mahramnya, berduaan. Sudah kami jelaskan larangan tersebut di ruang tertutup. Di ruang tertutup, di kamar, di kantor atau yang semisalnya, intinya tidak apa? Tidak bisa dilihat oleh banyak manusia. Berarti mafhumnya kalau tempat terbuka di pasar misalkan, di jalan raya, ada transaksi jual beli misalkan, transaksi yang harus dia lakukan, boleh seperlunya. Bisa dipahami? Naam, karena bagaimanapun yang namanya perempuan di pasar pun banyak, ya kan? Tapi ketika kita transaksi jual beli, nampak enggak dengan orang lain? Nampak. Mafhum? Yang dilarang itu berduaan di ruang tertutup, mungkin di kamar, di ruang khusus atau di kantor, intinya tidak apa? Tidak bisa dilihat oleh manusia yang lainnya. Itu hukumnya haram kalau itu bukan mahramnya. Mafhum? Yang hafal dua-duanya serentak setorkan bareng. Barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fika, anakumullah. Kita bahas berikutnya, disimak baik-baik. Jadi setiap kali kita menghafalkan hadis atau kita pelajari hadis, pastikan bisa mengamalkannya. Diupayakan semaksimal mungkin. Karena kita ini kan pengikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk bentuk persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat untuk Muhammad SAW adalah apa? Ittiba'uhu fima amar, yaitu mengikuti beliau pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Jadi kalau datang syariat, enggak usah ngeyel sudah. Sami'na wa ta'na. Seberat apapun, ini kan syariat Ustaz. Syariat justru karena syariat itu. Kalau orang berpaling daripada syariat, menghilangkan syariat gara-gara apa? Adat istiadat, agamanya bisa rusak dan bejat. Itu pahami baik-baik itu. Orang kalau lari dari syariat, kemudian larinya kemana? Ke adat istiadat yang berseberangan dengan syariat, itu akan apa? Rusak dan bejat agamanya. Mafhum?
Jadi kalau berseberangan antara syariat dengan adat istiadat, mana yang didahulukan? Syariat atau adat? Syariatnya. Wah, ini sudah adat kebiasaan mbah kita. Kalau kita enggak melaksanakan kualat. Kualat itu kalau berseberangan dengan syariat. Itu baru kualat. Kan istilahnya gitu. Nah, orang kalau berpegang teguh dengan syariat enggak akan kualat, justru akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Dan juga keberuntungan dunia dan akhirat. Kita lihat. Kita ambil dua hadis pendek semua dua-duanya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Qala al-muallifu asbahullah, disimak baik-baik, serius dan fokus karena pembahasannya penting. Bab an-nahyi 'anit tasyabbuh bil kuffar, bab larangan menyerupai orang-orang kafir. Kenapa dilarang barakallahu fi? Karena menyerupai dalam hal ucapan saja. Dalam hal pakaian, dalam hal bergaya, itu aja apa kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka, termasuk golongan mereka. Bayangkan, dalam bertutur kata pun kita mengkondisikan, jangan ngikutin apa? Ucapan-ucapan orang kufar. Kemudian dalam berpakaian, dalam berpakaian pun pastikan apa? Jangan ngikutin pakaian orang-orang kafir. Kalau pakai celana ya sirwal, jangan pakai bantolun. Paham ya? Bantolun zamannya banatil. Paham ya? Celana ketat, kemudian resleting, kemudian intinya menampakkan lekuk atau postur sebagian tubuhnya. Dikondisikan barakallahu fik. Sirwal itu pakaian syar'i. Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung, bukan pakailah bantolun. Ya enggak? Nah, kalau antum mau nyaksikan bantolon kayak apa bentuknya biar enggak bingung, di antaranya celana-celana kantoran itu. Celana kantoran ya, celana-celana PNS ya, yang biasanya ketat-ketat itu ada resleting depannya itu ketat itu. Bantolon masuk itu. Atau celana jeans levis itu ya, bentuk-bentuk seperti itu termasuk bantolon. Diperhatikan nih. Termasuk bantolon, pastikan kita waspada dan berhati-hati. Paham ya? Waspada dan berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Kalau kita sudah mengenal dakwah salafiyah, mengenal as-sunnah, pastikan kita bisa apa? Mencari pakaian syar'i. Kata orang-orang hizbiyun, didengarkan ini. Mereka mengatakan pakai jubah itu pakaian syuhrah katanya. Sorban pakaian syuhrah katanya. Sedangkan Rasulullah melarang berpakaian pakaian syuhrah. Gagal? Faham. Pakaian syuhrah gimana? Jubah, sirwal, sarung, sorban pakaian syar'i. Syuhrah gimana? Pakaian syuhrah itu sutra itu. Yang orang biasanya memakainya untuk berbangga-bangga orang kaya. Karena sutra itu harganya mahal, didengarkan ya. Harganya mahal, kemudian belum tentu setiap orang tahu dan paham serta membelinya gitu loh. Karena apa? Harga yang sangat mahal tadi. Adapun pakaian syar'i, jubah, sirwal, sarung, itu adalah apa? Pakaian syar'i bukan syuhrah. Pakaian yang syar'i bukan syuhrah, diperhatikan barakallahu fiik. Nah, kenapa demikian? Karena orang hizbiyun mereka bermudah-mudahan, intinya enggak isbal walaupun apa? Ketat katanya. Paham ya? Yang penting kan pakai peci walaupun nasional katanya. Ahlus sunnah harus tamayus, tampil beda. Peci nasional kenapa kita tidak mengharamkan tapi juga melarang? Karena biasanya peci nasional itu yang pakai orang-orang kufar pakai. Paham ya? Antum lihat gereja-gereja itu, jamaah gereja ada yang pakai peci nasional? Pakai. Padahal agamanya bukan Islam. Bayangkan itu. Makanya kalau pakai peci ya peci yang internasional, peci-peci internasional, peci-peci yang ma'ruf, ada perbedaannya. Ada peci nasional, pakainya jubah, kemudian apa barakallahu fiik, ngakunya al-sunnah, sunni salafi. Tapi pakai pecinya nasional. Ternyata apa? Asmuni. Apa asmuni? Asal muni, Allah musta'an. Maksudnya barakallahu fiik, ahlu sunnah tidak mengharamkan, cuman tamayuz harus. Tamayuz itu tampil beda. Paham ya? Kalau mau yang lebih dan sesuai dengan syariat dan itu mahkotanya orang Arab, sorban. Pakai sorban, pakai imamah. Paham ya? Bukan perkara yang berat, ringan itu. Cuman orang-orang kadang mungkin wahana sungkan, segan Ustaz, di kampung masuk pakai sorban. Enggak ada larangan. Antum lihat para habaib itu pakai sorban enggak mereka? Walaupun cara makanya beda kan? JT zaman tabligh itu. Zaman tabligh. Pakai sorban enggak mereka? Ya sorban walaupun caranya berbeda. Ahlus sunnah jangan kalah. Pakai sorban takut. Nanti dibilang teroris. Teroris yang mana? Enggak ada teroris pakai sorban. Paham ya? Allahul musta'an.
Ini sekedar selingan, pakaian syar'i pastikan dikondisikan. Sudah mengenal dakwah salafiyah, beli sirwal, ya sirwal yang longgar, luas, lebar. Paham ya? Kemudian berpakaian syar'i, enggak usah bingung dengan orang-orang luar sana, orang-orang yang tidak jelas dalam artian yang jauh dari ilmu. Pakaian gaul, beri celana yang gaul, kaos yang gaul. Paham ya? Nah, kemudian peci pun bentuknya topi itu, topi miring dipotong lidahnya itu. Allahu musta'an. Bentuknya depannya peci, belakangnya kayak topi. Enggak usah neko-neko, sudah Ahlus Sunnah seadanya sesuai dengan dalil, selesai. Simpel, selesai. Sorbanah kotanya orang Arab. Kalau kita memakai mencontoh Rasulullah dapat apa? Pahala. Enggak sunnah tapi dapat pahala kalau kita tujuannya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum, dibiasakan itu. Ini semuanya kenapa? Dalam rangka menyelisih orang kafir. Orang-orang kufar mereka kalau berpakaian sudah antum tahu sendiri bagaimana. Paham ya? Celananya zaman sekarang ini kata mereka model katanya. Kata mereka ini ikut perkembangan zaman. Celana depannya nampak, depannya memang kayak panjang, belakang enggak ada celananya. Enggak ada kainnya belakangnya. Neko-neko kan? Allah musta'an. Celana utuh, sudah utuh celananya, bagus utuh, disobek-sobek depannya. Ternyata apa? Mantan preman. Allah musta'an, kondisikan. Paham ya? Kondisikan ya, pastikan berpakaian syar'i. Kalau di luar ma'had, di luar markis, lagi santai-santai ya paling minimalnya, paham ya? Sarung, sirwal, kaos. Pakai sarung itu ringan atau berat? Berat bagi yang keberatan. Iya kan? Berat bagi yang keberatan, ringan bagi yang diringankan. Barang enggak ada 1 kilo berat gimana? Sarung ini beratnya 1 kilo enggak Muhammad Ridho? Enggak ada kan, berat gimana? Bukan berat, keberatan orangnya. Paham ya? Nanti kita bahas. Kita singgung dikit kita bahas. Kita kembali ke dalil. Kalau sudah hadapannya dalil enggak boleh ngelawan sudah. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbughun fa khalifuhum. Muttafaqun alaih. Isma' bae-baean artikan biar nanti tahu artinya dan mudah dihafal. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Isma' ya. Qala, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir rambutnya. Yasbughun itu menyemir rambut. Yang atau artinya artikan. Fa khalifuhum, maka selisihilah mereka. Maksudnya kalau rambut beruban semir. Terus bagaimana cara menyemirnya? Jauhi warna hitam. Dah itu aja. Kemudian para ulama menjelaskan apakah semua warna boleh? Semua warna boleh kecuali warna yang identiknya dipakai orang-orang kufar, orang-orang nakal. Paham ya? Nah, berarti warna yang sering dipakai apa? Biasanya kuning kejingga-jinggaan atau semacam ungu terong. Tahu ungu terong antum? Terong kan ada warnanya ungu-ungu itu. Nah, itu wajar. Tapi kalau udah merah putih, mencolok pink, misalnya orange, itu kan jauhi. Itu yang biasanya pakai orang-orang nakal ya kan, anak-anak pinggir jalan ya kan. Itu dikondisikan. Maksudnya boleh semua warna selain hitam, tapi warna-warna yang apa? Warna-warna yang tidak dipakai oleh orang-orang nakal. Paham ya? Yang biasanya warnanya agak jingga-jingga itu, kuning-kuning agak kuning tua itu. Paham ya? Yang biasa antum saksikan lah kalau untuk contohnya biasa pakai yang biasa sudah pakai itu biasanya Abu Ubaidah itu, saudara kita, Pak Nanang itu. Paham ya? Itu udah warnanya kayak gitu. Itu bagus sudah. Itu udah warnanya pink, orange, putih, banyak gaya itu. Paham ya? Ujung-ujungnya ngikutin orang-orang apa? Orang-orang nakal. Disebutkan dalam syarahnya itu para ulama menjelaskan, pastikan tidak apa ngikutin apa warna-warna yang dipakai orang-orang pemain sepak bola, para penyanyi, para artis, enggak usah ikut-ikutan sudah. Warna yang normal saja. Selain hitam. Paham ya? Selain hitam. Kisahnya siapa yang ingat? Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, waktu itu pada Fathu Makkah didatangkan kepada Rasulullah SAW bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Siapa namanya? Kunyahnya Abu Quhafah, namanya siapa? Utsman kan? Naam. Dalam kondisi rambutnya beruban. Dalam kondisi rambutnya beruban. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ghayyiru hadzal syayb wastanibus sawad. Dalam riwayat wajannibu sawad. Ubahlah uban ini dan jauhilah warna hitam.
Maksudnya ubahnya diubah dengan warna yang lain selain hitam. Nah, para ulama telah menjelaskan semua warna boleh. Paham ya? Asalkan warna tersebut tidak dipakai orang-orang nakal, orang-orang kufar. Paham ya? Orang-orang yang tidak jelas, paham ya? Warna-warna yang normal. Jelaskan sana di antaranya warna yang barakallahu fi kuning kejingga-jinggaan atau hitam kemerahan, yaitu ungu tadi itu di antaranya. Mafhum? Adapun warna-warni yang antum saksikan orang nakal itu jangan ditiru. Paham ya? Di merah, sebelahnya merah, putih, karena NKRI harga mati katanya. Ngapain unik-unik gitu? Katanya Sunni Salafi, udah mondok. Kita kan harus menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Sebelahnya yang kanan merah, yang sebelah kiri putih. Semakin tua tidak semakin paham syariat, malah semakin menjadi-jadi. Nah, karena NKRI harga mati katanya, Allahul musta'an. Kalau seandainya bela negara di atas Al-Qur'an Sunnah dan tauhid, na'am. Tapi kalau bela negara semata-mata kan negaranya, namanya asabiyah, fanatik, hukumnya haram. Paham? Nah, jadi kesimpulannya, mengubah warna rambut ketika sudah beruban, menyemir warna rambut ketika sudah beruban, bentuk penyelisihan terhadap orang Yahudi dan Nasara. Paham? Hukumnya wajib atau tidak? Hukumnya mustahab. Enggak sampai wajib. Hukumnya sunnah. Tapi ingat-ingat, jauhi warna hitam. Kenapa warna hitam dilarang? Kenapa kira-kira? Karena dalamnya ada naun talbis. Di dalamnya ada semacam penipuan. Orang udah tua, usia udah 80 tahun. Rambutnya disemir warna hitam. Jenggotnya warna hitam, nampaknya muda lagi kan? Orang tertipu. Padahal usia udah apa? Sudah 80 tahun. Nah, biar tidak menipu manusia, biar orang itu tahu kalau dia tua, disemir warna selain hitam. Bisa dipahami soalnya ya? Ini syariat ini. Dalam rangka apa? Menyelisihi ahlul kitab. Fa khalifuhum, maka selisihilah mereka. Bisa dipahami ya? Ana sebutkan dalil yang lain, bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab di antaranya sarung. Ana ulangi. Ini sarung ini bukan perkara sepele ya, sunnah hukumnya memang. Tapi tak jelaskan lagi hadisnya biar antum hafal. Kalau antum ingin tahu hadisnya dan mau dihafal, buku setoran hafalan cetakan terbaru itu belakangnya ada dalilnya itu. Antum buka-buka tiap hari nengok ada aja di situ. Kalau enggak disempal. Enggak disempal, enggak dihilangkan, ada dan tulisan itu hadisnya. Hadisnya apa itu? Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Rawahu Abu Dawud dan juga yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Waktu itu Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dan juga sebagai sahabat bertanya dan berkata, "Ya Rasulullah," disimak ya, "inna ahlul kitab," didengarkan ini, "yatasarwalun wa la yatazirun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? "Tasarwalu wa taziru wa khalifu ahlul kitab." Pakailah sirwal dan pakailah sarung dan selisihilah ahlul kitab. Ini hadis lah ya. Kalau kita ngaku cinta Nabi, cinta Rasul, setia dengan junjungan, panutan, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sami'na wa ta'na. Pakai sarung itu enggak berat, ringan. Berat bagi yang keberatan saja sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Katanya enggak wajib kok ditekankan, biar terbiasa mengamal sunnah. Sunnah yang ringan seperti ini aja banyak orang yang enggak mau, apalagi yang berat. Kan itu. Nah, sarung enggak sampai 1 kilo beratnya. Makanya keberatan. Sudah dikasih solusi kalau seandainya ketika pakai itu khawatir nampak besar perutnya atau yang semisalnya, barakallahu fiik, dikasih kolors. Paham ya? Nah, dikasih kolor itu sarung. Jadi nampaknya pakai sarung, sirwal. Nah, waktu daurah di Banjar waktu itu, beberapa waktu yang lalu, ketemu Syekh Abdul Yaman Adnan Al-Masqari asbahullah. Nah, ngobrol ya kan, kemudian cerita. Ternyata beliau juga pakai sirwal, pakai sarung juga. Hanya saja orang Yaman seringnya sarungnya putih warnanya. Paham ya? Nah, sarungnya sarung yang ada kolornya itu. Kemudian sirwalnya Maghribi. Sirwal Maroko, luas, longgar, lebar. Paham ya? 6 eksempelnya ada di sana itu. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fiik, ketika pakai sirwal enggak usah sungkan, enggak usah segan, itu pakaian syar'i itu. Daripada pakai bantalon. Lari sepak bola, perempatannya sobek. Biasanya gitu memang. Rawannya bagian perempatan itu. Pakai sirwal Maghribi antum gerak
Secepat apapun, langkah sepanjang apapun insya Allah aman. Sirwal Maroko itu. Nggak percaya buktikan, jamin sudah. Paham ya? Tapi kalau sirwal-sirwal yang sempit, yang ada perempatannya itu anak nggak jamin anak. Mungkin antum merasakan juga, sering terjadi kecelakaan di perempatan itu. Paham ya? Sobek maksudnya. Lalu celana maghribi, luas, longgar, lebar. Antum mau jangkah 1000 langkah pun kalau mampu, nggak sobek. 1000 langkah ini lari cepat maksudnya. Paham ya? Seperti itu. Ini sekedar selingan, termasuk bentuk penyelisihan terhadap ahlu kitab apa? Sirwal dan sarung. Antum lihat di luar sana hizbiyun, bukan santrinya saja, ustadznya bahkan jogging. Pagi hari lari joggingan. La sirwal, wala jubah, wala gamis, kaos oblong, sama celana yang penting nggak isbal. Itu pun tambah lagi topi miring, udah depannya ini. Padahal ustadznya itu malam ngajar berjubah malamnya. Allahu musta'an. Allahumma sallim sallim. Istiqomah barakallahu fi, pakaian syar'i. Ketika antum saling bertemu menegur, ya akhi taqillah, ente mana sirwalnya enggak dipakai? Pakailah sirwalnya. Paham ya? Kok masa pakai bantalon kan itu? Nah, kita bedakan kenapa? Sirwal kita ambil yang makna yang bagus. Luas, longgar, lebar. Sempit-sempit pantalon. Zamannya banatil. Zamannya apa? Banatil. Kondisikan ya. Naam. Ente mana ya akhi sirwalnya ya akhi? Pakailah sirwal. Sarungnya mana sarungnya? Pakai, kalau enggak ada nanti dibeliin, misalkan gitu. Kasih motivasi itu. Masa kerja bangunan pakai sarung? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Bisa. Bisa enggak? Oh jelas. Kerja bangunan pakai sarung bisa. Siapa yang bilang enggak bisa? Aduk-aduk semen. Karena anak pernah nyoba. Paham ya? Kerja bangunan pakai sirwal, sarung, aman-aman saja. Masa kerjanya manjat apa? Kelapa suruh pakai sarung? Bisa. Kalau orang ada niatan bisa. Intinya apa? Ada niatan mengamalkan sunnah. Aman enggak? Aman enggak? Ayo, diamalkan. Berat memang bagi yang berat bagi yang keberatan. Paham ya? Pastikan bukan termasuk yang keberatan. Paham ya? Naam. Sunnah ini. Paham ya? Sirwal, sarung, tasarwalu wa'taziru khalifu ahli kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung selisihilah Alkitab. Ingat-ingat, bukan sarung saja, dalamnya enggak pakai sirwal, sama aja. Kebanyakan orang gitu, pakai sarung ya kan. Dalamnya celana pendek. Belum menerapkan hadis. Paham ya? Dalamnya bersemin. Celana segitiga itu pendek. Keluarnya pakai sarung. Sarung sirwal. Sarung dalamnya apa sirwal, bukan sarung dalamnya cuma segitiga pengaman. Paham ya? Ini bicara terus terang. Pastikan tidak ada yang tersinggung walaupun niatnya menyinggung, paham ya? Nah, barakallahu fi, karena memang seperti syariat harus gini. Kalau syariat ini enggak ada yang tersinggung, enggak tersentuh, berarti mati hatinya. Paham ya? Nah, kalau hatinya tersentuh, tersinggung dia akan berusaha mengobati hatinya itu biar enggak sakit, ikut taklim terus. Nah, sakit kok malah jauhi taklim. Kalau sakit hati gara-gara taklim, gara-gara al-haq disampaikan, kalau kemudian mundur enggak ikut taklim, sakit terus. Tapi kalau ikut taklim, ikut ngaji lagi, sembuh insyaallah. Paham ya? Ketika dia sakit hati kan disinggung dengan syariat, berarti hatinya masih hidup, ya enggak? Kalau enggak sakit hatinya, enggak tersentuh, enggak tersinggung, mati atau hidup hatinya? Wal iyadu billah. Paham ya? Nah, sabar. Ini syariat ini ya, syariat. Yang berikutnya, syariat berikutnya ini menyentuh juga. Anak pun terkena juga ini kalau seandainya melakukannya. Antum pastikan jangan sampai. Yang berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah babun nahyi 'anil qaza'. Wa huwa halqul ba'd ar-ra's duna ba'd. Sangat menyentuh ini. Paham ya? Nah, terutama bagi para pemuda, para ABG, anak baru gendut itu ya. Nah, barakallahu fiik, pastikan. Nah, cukuran-cukuran rata, rapi. La miring sebelah, wala miring tengah, wala miring pinggir, wala miring belakang. Rata, rapi. Kita lihat. Babun nahyanil qaza', bab larangan dari cukuran qaza'. Apa itu? Wa huwa halqu ba'dir ra's duna ba'd. Yaitu mencukur sebagian rambut dengan apa? Dengan duna ba'd, tidak mencukur yang lainnya. Mencukur sebagian tok, kemudian menyisakan sebagian yang lainnya. Ternyata ada larangannya. Ini syariat. Bukan apa? Bukan perkara permainan ya, syariat. Kalau datang syariat bagaimana? Sami'na wa ta'na. Halaman 97, Mas. Sudah masuk halaman 97.
Simak baik-baik. Nah, kereta api dari Cirebon dia pasti Jogja dia. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini barakallahu fiik, bab larangan dari cukuran qazak. Tak paham juga, Allahul musta'an. Larangan dari apa? Cukuran qazak. Cukuran qazak yang bagaimana nih Mas? Mencukur sebagiannya, membiarkan sebagian yang lainnya. Larangannya ini walaupun para ulama sedang pendapat, yang rajih adalah an-nahyu litanzih. Karahatu tanzih. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, afdal aula kembali ke dalil, selamat sudah. Karena datang dalam suatu hadis, waktu itu ada anak kecil cukur sebagiannya, kemudian sebagian yang lain tersisa. Dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Beliau mengatakan, ihlikuhu kullah, awitrukuhu kullah. Cukur semuanya atau dibiarkan semuanya. Bisa dipahami? Cukur semuanya atau dibiarkan semuanya. Ini dalil yang sangat kuat. Kalau cukur rambut jangan di model-model sudah. Kalau antum datang ke warung, ke toko yang jual jasa pencukuran rambut itu, nah barakallahu fiik, ditanya milih yang mana Pak gambarnya, enggak usah milih. Kami punya prinsip tersendiri, cukur dengan satu ukuran selesai. Paham ya? Nah, cukur satu ukuran semuanya sudah aman. Kalau suruh milih itu, gaya-gaya cukuran yang ditempel di salon-salon itu kebanyakan gaya orang kufar kebanyakan. Wah, dari sini tipis rot, nerempet ke alisnya. Ngapain lu? Dulu ada lu. Pernah kesini dulu, Allah musta'an. Maksudnya apa barakallahu fiik? Seperti itu sangat apa ya istilahnya? Sangat memprihatinkan. Jangan milih kalau di tempat salon itu, kan ada gambar-gambar itu ya. Suruh milih emang enggak usah milih sudah. Cukur rata, Pak. Satu ukuran aman. Paham ya? Cukuran seperti tentara itu, kayak kuncung tahu itu juga masuk qazak juga itu. Karena enggak rata. Ini syariat ya, dengarkan syariat, didengarkan baik-baik. Jangan sampai datang syariat tahu dalilnya tapi nentang. Wah, itu kan hadis. Lah kita ini kan penentang hadis. Dan penentang hadis ngapain belajar hadis? Paham ya? Jadi ini tak ingatkan ya, ini hadis yang akan kita baca ini hadis yang sangat menyentuh buat kita semuanya. Antum tahu anak cukuran kok berat sebelah, tegur. Takillah Ustaz, ini mana ente ini? Kok cukurannya kayak gini? Paham ya? Kalau seandainya seperti itu. Tapi kalau tidak, antum yang cukurannya kok miring-miring, tegur. Paham ya? Syariat. Enggak ada istilahnya tawar-menawar situ. Paham ya? Ratakan. Enggak usah bermodel-model, perhatikan. Enggak usah berbentuk-bentuk, ya. Cukur yang rata. Dengarkan Mas, kalau dijelaskan biar nanti enggak bingung. Nah, belajar kitab jelaskan tentang qazak, pulang cukuran topi miring. Model underbrown itu. Model underbrown. Allah musta'an, ngapain itu loh. Nah, kita lihat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qazak. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari cukuran qazak. Apa itu cukuran qazak? Barakallahu fiik. Cukuran qazak itu adalah mencukur sebagiannya dan membiarkan sebagian yang lainnya. Kalaupun seandainya mencukur semuanya tapi enggak rata masuk juga. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencukur sebagiannya kemudian membiarkan sebagiannya itu walaupun semua dicukur tapi enggak rata masuk juga. Ingat-ingat ya. Ini cukur semua Ustaz tapi enggak rata masuk juga. Paham ya? Apalagi udah bertingkat, tingkat 3, 1, 2, 3 udah masuk udah itu. Paham ya? Cukuran itu yang biasa aja, rata, sudah aman sudah. Syariat pun cocok ya kan, kritikan enggak ada. Tapi kalau udah bermodel bentuk-bentuk, ada juga anak-anak nakal itu cukur, bentuknya apa? Bentuk cicak ini. Allah musta'an. Dulu ketika orang-orang asabiyah fanatik dengan partai itu, ada juga cukur gundul tapi dibikin pohon beringin ini. Yang satunya banteng. Neko-neko ngapain itu? Sudah ada syariat, ya itulah jauh dari syariat seperti itu. Kalau orang jauh dari syariat Al-Qur'an Sunnah, itu biasanya berbuat sesuai dengan keinginan dia. Tapi setelah datang dalil barakallahu fiik, di hadapan antum ada dalil, ada syariat, sami'na wa ata'na. Berat atau tidak? Bagi yang keberatan. Ringan bagi yang ultra ringan, kan makanya ingat-ingat. Ini dua perkara ini menyentuh buat kita ya. Ana dan antum sama aja. Pertama, sarung dibiasakan hukumnya sunnah. Kedua, cukuran rata. Tidak bermodel-model,
tidak berbentuk-bentuk. Hukumnya bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau ada unsur penyerupaan dan orang-orang kafir, hukumnya apa? Haram. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan lakin idza kana qaza'an musybihan atau musyabbihan lil kuffar fa innahu yakunu muharrama. Akan tapi kalau qaza'nya itu benar-benar ada penyerupaan dengan orang-orang kafir, maka sungguh apa? Sungguh hukumnya haram. Mafhum? Enggak usah nyontoh orang-orang apa? Orang-orang yang menurut mereka pemain sepak bola, artis, yang orang-orang yang biasanya udah terlanjur barakallahu terfitnah dengan HP itu ya, nyontoh cukuran orang-orang apa? Artis Korea katanya. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Mencontoh cukuran apa pemain sepak bola, enggak usah. Ahlus sunnah enggak usah neko sudah. Cukuran syar'i, aman. Karena Ahlus sunnah wal jamaah apa? Apa? Sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sami'na wa ta'na, selesai. Cukuran enggak usah main-main sudah. Syariat ini soalnya. Mafhum Imran? Ayo, kalau cukuran rata. La miring-miring, wala bertingkat-tingkat, wala haula wala quwata illa billah. Paham ya? Nah, barakallahu fi kondisikan. Ini yang kita ambil dua ini aja. Setelah pada pertemuan yang akan datang, pastikan syariatnya seperti ini dan mudah diamalkan. Jangan menjadi orang-orang yang keberatan untuk mengamalkannya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.